Basar tanpa basirah melahirkan orang yang pintar tapi mungkin tidak benar. Contohnya apa? Lihat orang-orang yang ahli filsafat dengan menggunakan daya pikir analisis yang luar biasa. Apakah semua orang filsafat kemudian justru mendekat kepada Allah? Yang terjadi justru banyak orang-orang ahli filsafat karena mengandalkan akal fikir tanpa ada zikir, bisa jadi justru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mengandalkan fikir tapi tanpa zikir. Lihat saja, salah satu di antara penemuan sains yang mengguncang manusia adalah penemuan yang dilakukan oleh Einstein dengan teknologi nuklir. Ini penemuan dahsyat. Tapi kalau tidak ada zikir, hanya menggunakan akal tanpa ada basirah, yang akan terjadi nuklir justru menjadi malapetaka bagi manusia apabila digunakan dalam bentuk bom, bisa meluluhlantakkan dunia ini. Tapi kalau diiringi dengan zikir, nuklir justru bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yang bermanfaat bagi manusia. Begitu juga kalau orang hanya menggunakan zikir, dia menjadi orang ahli hukum, maka hukum justru bukan dijadikan alat untuk mendatangkan keadilan. Tapi orang kalau hanya menggunakan fikir tanpa zikir, bisa jadi ahli hukum justru untuk mengakali hukum. Dan begitu seterusnya. Maka tepat sekali kalau Politeknik Negeri Batam ini melakukan majelis zikir, terutama bersama dengan Masjid Al-Khidmah ini, mengajak para mahasiswa yang baru, calon-calon intelektual yang luar biasa. Amin, insyaallah. Maka ini bekal yang bagus, dan inilah adalah bekal yang paling penting dalam pendidikan ini. Di samping menggunakan logika, menggunakan kecerdasan intelektual, maka ada satu kecerdasan yang namanya kecerdasan spiritual yang hari ini marak dengan disebut pendidikan karakter. Oleh sebab itu, perpaduan ini harus dijaga. Karena penemuan yang terakhir para ahli ilmuwan, kalau dulu orang yang dikatakan hebat, orang yang dikatakan intelektual hanya diukur dengan IQ-nya saja. Tapi hari ini ternyata setelah diteliti, ditelaah oleh para ilmuwan, orang yang dikatakan cerdas bukan hanya IQ-nya saja, bukan intelektualnya saja, tapi di samping ada kecerdasan intelektual, ada namanya kecerdasan spiritual. Bahkan berkembang lagi, ada namanya kecerdasan sosial. Bahkan kalau merujuk Quran, melebar lagi, ada namanya kecerdasan finansial. Semakin hari ternyata kecerdasan sekali lagi bukan hanya diukur dengan otak saja. Lebih daripada itu, ada kecerdasan yang lain yang harus dikembangkan dalam dunia akademik, termasuk sekali lagi pendidikan karakter, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial adalah kecerdasan-kecerdasan yang harus dibangun dalam pendidikan tinggi seperti di Politeknik yang kita cintai. Dan kita tahu kecerdasan spiritual termasuk dalam bentuk zikir ini dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bisa mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman dalam batin diri seseorang. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah,
Lalu mereka tadarus di antara mereka apa yang terjadi kalau orang berkumpul membaca kitab suci Allah. Dalam riwayat lain, yadkurun Allah, mereka berzikir kepada Allah. Apa yang terjadi kalau itu kita lakukan dalam suatu majelis zikir ini? Rasul menyatakan, pertama yang akan terjadi adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Karena orang kalau hadir di majelis zikir, ini majelis dilukiskan oleh Nabi sampai gambarannya seperti majelis surga. Kenapa kok seperti majelis surga? Yang disebut-sebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam majelis zikir kita tidak pernah menyebut aibnya si fulan. Dalam majelis zikir kita tidak pernah mengimbah orang. Dalam majelis zikir tidak ada, majelis zikir kita tidak ada membuka aib orang. Yang disebut-sebut hanya Allah. Dalam surah Al-Waqiah yang kita baca, bahwa penghuni surga ketika ketemu sama lain mengatakan salaman, salam, saling mengucapkan salam di antara mereka. Ada ketenangan. Dan itu adanya dosa. Apa itu majelis khatmul Quran? Atau itu majelis tahlil, tahtim, doa seperti yang kita lakukan? Ada ketenangan dalam batin. Yang kedua, wabusiyat umur rahmah. Orang yang hadir ke majelis zikir itu akan dipenuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya berkali-kali jelaskan, ini selalu ada yang tanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, katanya orang yang ahli di majelis zikir itu dipenuhi rahmat Allah. Saya sebelum ikut al-khidmah dulu gaji saya tetap 3 juta. Katanya kalau ikut zikir ditambahkan rahmatnya. Ya? Saya jawab, rahmat Allah itu jangan diukur dengan nilai nominal, tapi nilai manfaat dan keberkahan. Ya? Bapak, ibu, saudara sekalian boleh ukur, adik-adik mahasiswa boleh pikir, Pak. Ada 2 orang sama-sama bekerja di tempat yang sama. Yang satu ahli sholat, ahli zikir. Yang satu tidak pernah sholat, tidak pernah zikir. Insya Allah kehidupannya pasti berbeda. Yang ahli sholat, ahli zikir gajinya mungkin 3 juta. Tapi dengan 3 juta, alhamdulillah cukup, keluarganya bahagia, anaknya mudah diatur, kalau toh ada persoalan cepat terselesaikan. Yang satu gajinya 3 juta, tapi tiap bulan utangnya 5 juta. Ya. Masalah keluarganya nggak selesai. Ada berbagai macam problem. Nah ini contoh, dan itulah makna berkah. Apa artinya? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Orang yang ahli zikir boleh dilihat, insya Allah kalau benar-benar zikirnya tulus, Allah datangkan rahmat ini. Bukan nilai nominal, tapi kemanfaatan, keberkahan dalam hidupnya diberikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang dijanjikan Allah bagi orang yang ahli zikir adalah wahafat lahumul malaikah. Akan ada malaikat yang memberikan naungan di tempat ini, memberikan perlindungan di majelis ini. Luar biasa. Tidak banyak majelis-majelis yang malaikat akan memberikan naungan ke majelis ini. Salah satu majelis yang akan dinaungi malaikat Allah, dijaga oleh malaikat Allah, dilindungi oleh malaikat Allah adalah majelis zikir. Kemudian yang keempat, wa dzakarallahu biman indah. Allah akan menyebut-nyebut orang yang ahli zikir itu di hadapan malaikat yang ada di sekelilingnya. Maka hari ini kalau boleh kita perhatikan, Allah Ta'ala akan membanggakan kita yang hadir di majelis ini. Lihatlah hamba-hamba berkumpul dengan pakaian serba putih, datang ke Polteni Batam di lantai 2. Dia sedang
menyebut-nyebut namaku. Allah membangga-banggakan orang yang ahli di majelis zikir. Inilah yang pertama, kenapa kita mesti menjaga zikir. Bagi adik-adikku, anak-anakku mahasiswa baru, ini adalah bagian dari pendidikan karakter, memperkuat kecerdasan kita. Biar kita kuliah bukan hanya mendapatkan kecerdasan intelektual, tapi kita mendapatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan kita. Kemudian yang kedua, niat besar kita hadir ke majelis ini tentu adalah istighosah, berdoa ke hadapan Allah Ta'ala. Semoga hajat kita, sivitas akademika Politeknik Batam, semua yang diprogramkan berjalan dengan baik, lancar. Di sisi lain, di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, semoga Allah mengangkat wabah ini dari negara yang kita cintai, Indonesia. Karena kita tidak boleh meremehkan doa, tidak boleh meremehkan istighosah. Allah dalam Quran telah mengatakan, "Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Tuhan mereka, dan ingatlah ketika mereka beristighosah meminta pertolongan kepada Allah, lalu Allah mengabulkan pertolongan mereka, maka kata Allah, akan aku datangkan pertolongan berupa bantuan. Ada 1.000 malaikat yang datang secara terus-menerus berkesinambungan. Rasulullah Muhammad SAW di saat pernah menghadapi satu kesulitan, beliau memohon kepada Allah. Sebagian ahli tafsir menyatakan ini ayat berkenaan dengan peristiwa perang Badar, di mana umat Islam berhadapan dengan musuh yang jumlahnya berkali lipat lebih banyak dibandingkan umat Islam. Rasulullah Muhammad SAW beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh ke hadapan Allah. Allah mengabulkan istighosahnya. Apa yang terjadi? Allah turunkan ribuan malaikat datang berkesinambungan, berturut-turut memberikan bantuan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita pun juga begitu. Negeri yang kita cintai ini hari ini dilanda pandemi, sehingga kita melihat hari demi hari ternyata yang terjangkit semakin banyak, yang meninggal semakin banyak, ekonomi sedang carut marut. Maka kita duduk bersimpuh bermohon kepada Allah, semoga Allah angkat penyakit ini. Karena Rasulullah SAW pun di saat wabah bala terjadi, Rasul pun mengajarkan doa. Di antaranya Rasul memerintahkan kita untuk membaca doa qunut nazilah di setiap sholat 5 waktu. Begitu juga doa Rasul, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis sita' wa su'il qada' wa syamatitil a'da, adalah bukti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita pun harus juga sungguh-sungguh berlindung dari terjadinya wabah dan wabah yang telah terjadi seperti sekarang. Kenapa itu kita lakukan? Kenapa Al-Hikmah lakukan? Karena kita semua mencintai terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ingat, mencintai tanah air adalah juga bagian fitrah yang diberikan oleh Allah. Maka tepat ungkapan menyatakan, hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air itu sebagian daripada iman. Apakah adalah dasar syar'i bahwa mencintai tanah air itu diperintahkan agama? Jelas ada. Apa bukti bahwa Islam merintahkan kita mencintai tanah air? Ini penting untuk anak-anakku mahasiswa yang barangkali sekarang sudah mulai bertanya, apakah nasionalisme mencintai tanah air itu ada tuntunan syar'i? Saya jawab, jelas ada. Buktinya apa? Lihat Rasulullah Muhammad SAW. Beliau lahir di kota suci Mekah. Sebenarnya beliau mencintai Mekah sungguh sangat luar biasa. Sebagai tanah kelahiran, Rasulullah dilahirkan di Mekah, menghirup udara Mekah, minum dari air Mekah.
beliau makan dari makanan yang ada di Mekah, beliau tumbuh anak-anak remaja di Mekah, bahkan beliau membangun rumah tangga pertama kali di Mekah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Mekah. Tapi sayang, orang-orang Quraisy tidak menyukai Rasulullah, memusuhi Rasulullah. Maka dalam tanda kutip, Rasulullah terpaksa harus hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, seandainya penduduk Mekah tidak mengusir aku tidak akan tinggalkan kota suci Mekah ini. Tapi nyata, dan itu mungkin tantangan dakwah beliau, digariskan Allah seperti itu, beliau harus hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Mekah dengan Madinah tentu berbeda. Kondisi Mekah dengan Madinah berbeda. Maka di saat Rasulullah sampai di Madinah, menghadapi kondisi dia tinggalkan tanah air yang dirindukan dan sekarang sudah hijrah di Madinah, maka sesampai di Madinah Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah sampai di Madinah? Allahumma habib ilaina al-Madinah wa hubbina ila al-Makkah aw ashadda. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kami kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota suci Mekah, ya Allah, bahkan lebih dasar daripada itu. Doa ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah kepada tanah kelahirannya Mekah. Tapi bagaimanapun ini perintah Allah, beliau hijrah di Madinah. Harapan yang diinginkan oleh Rasulullah apa? Semoga bisa mencintai Madinah sebagaimana beliau mencintai tanah kelahirannya di Mekah, bahkan lebih dahsyat daripada ini. Dan akhirnya doa ini diijabah oleh Allah. Rasul sangat mencintai Madinah, bahkan ketika Fathu Mekah, ketika sudah bisa menaklukkan kota suci Mekah, Rasulullah bisa saja kembali ke Mekah, ke tanah kelahirannya. Tapi Rasul tidak, karena mencintai Madinah, beliau menghembuskan nafas terakhir di Madinah, bahkan wafat di tengah-tengah penduduk Madinah. Jenazahnya hari ini dikebumikan, ditanam di tanah Madinah Al-Munawwarah. Kecintaan Rasulullah pada tanah kelahirannya ataupun tanah air yang kedua di Madinah. Begitu juga dalam kitab Fathul Bari, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadiba min safarin fanadara ila jibranil Madinah au du'a rahilatan. Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pulang dari bepergian jauh, lalu nampak dalam pandangan mata beliau bangunan-bangunan yang ada di kota Madinah. Apa yang dilakukan Nabi? Au du'a rahilatan. Beliau mempercepat kendaraan beliau. Wa in kana 'ala babah harraqaha li hubbi. Dan apabila beliau sedang di atas kendaraan tunggangannya, beliau akan menggerak-gerakkan tunggangan kendaraan itu li hubbiha, karena cintanya Rasulullah kepada Madinah. Itu menunjukkan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menunjukkan kehadapan kita, di samping menunjukkan keutamaan kota Madinah, menunjukkan disyariatkannya dalam Islam kita mencintai tanah air kita. Kenapa kita mencintai tanah air? Mencintai tanah air itu fitrah manusia. Sebagaimana kita mencintai ayah ibu kita, sebagaimana kita mencintai anak-anak kita, sebagaimana kita mencintai pekerjaan kita, sebagaimana mencintai apa yang kita miliki. Kalau kita dalam Islam dibolehkan mencintai ayah ibu kita, mencintai anak-anak kita, mencintai suami istri kita, mencintai apa yang kita miliki, maka tanah air pun juga begitu. Syariat membolehkan, bahkan memerintahkan kepada kita untuk mencintai tanah air kita sebagaimana kecintaan Rasulullah kepada tanah kelahirannya, tanah air beliau. Maka sekali lagi, dalam kesempatan kali ini, Masyayikh dari Al-Hikmah, bahwa kita punya satu prinsip, membela agama jangan sampai merusak negara, dan membela negara jangan sampai kita merusak agama. Artinya
agama dengan negara ini bisa seiring sejalan, saling menguatkan satu sama lain. Negara tanpa kekuatan agama akan menjadi negara yang sekuler, jauh dari ridho Allah Ta'ala. Sebaiknya agama tanpa dukungan negara, niscaya agama ini tidak bisa berdiri tegak dengan baik, dengan sempurna apabila terjadi kekacauan di mana-mana. Maka Al-Hikmah dengan zikir yang kita lakukan hari ini, harapan kita semua, terutama pada anak-anakku, mahasiswa baru, bahwa hubbul watan, kecintaan kita kepada tanah air, kecintaan kepada negara ini adalah bagian juga dari ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita tanamkan seiring sejalan, sama-sama kita bela agama, bela juga negara. Tapi ingat, membela agama jangan sampai merusak negara, membela negara jangan sampai merusak agama. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.